Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yana di sini. Kita akan melanjutkan topik kaidah pencacahan, subtopik yang kedua yaitu tentang permutasi. Kita review dulu materi sebelumnya tentang aturan perkalian, di mana jika terdapat K buah tempat yang bisa kita isi, di mana N1 itu merupakan banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama, N2 banyaknya cara untuk mengisi tempat kedua, hingga NK banyaknya cara untuk mengisi tempat ke K. Aturan perkalian bisa kita gunakan yaitu dengan mengkalikan saja N1 dikali N2 dikali N3 sampai dikali NK. Beberapa tipe soal mengenai aturan perkalian. Yang pertama, yaitu tentang tadi ya, banyaknya cara atau banyaknya jalan yang bisa dipilih. Lalu yang kedua juga bagaimana kita bisa menyusun sebuah angka, bisa jadi menyusun 4 buah angka, 3 buah angka, atau 5 buah angka. Itu kita menggunakan konsep aturan perkalian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Masih ingat dengan permasalahan berikut ini? Ya, benar sekali. Terdapat 15 finalis Indonesian Idol 2019. Kita sudah tahu bahwa juara satunya Lyodra, juara duanya Tiara, dan juara tiganya Ziva. Jika kita akan mencari ada berapa banyak cara yang bisa kita gunakan untuk memilih juara satu, juara dua, dan juara tiga. Itu merupakan salah satu contoh soal yang menggunakan konsep permutasi untuk penyelesaiannya. Pertanyaan pertama yang jika juara pertamanya Lyodra, juara duanya Tiara, juara tiganya Ziva, apakah sama atau berbeda dengan juara satunya Ziva, juara duanya Lyodra, juara tiganya Tiara? Ini 3 orang yang sama. Namun, jika urutannya berbeda, apakah menjadi hasil yang sama atau akan menjadi hasil yang berbeda? Ya, kita sudah pasti bisa menyimpulkan bahwa itu akan menjadi hasil yang berbeda. Sehingga dalam permutasi, kata kunci yang perlu kalian perhatikan bahwa urutan itu diperhatikan. Jadi, permutasi merupakan susunan suatu unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Sehingga AB itu tidak sama dengan BA. Walaupun dari 3 orang yang sama, namun ketika urutannya berbeda, itu akan menjadi kesimpulan yang berbeda. Sehingga kata kunci dari permutasi, ingat sekali lagi bahwa dalam permutasi urutan itu diperhatikan. Lalu bagaimana dengan rumus permutasi? Permutasi biasanya dinotasikan dengan P, di mana P, N diambil R. N itu merupakan seluruh atau semua unsur yang tersedia, sedangkan R itu adalah unsur yang akan kita ambil. Permutasi dari N unsur diambil R unsur, rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R difaktorialkan. Itulah rumus untuk permutasi. Sekali lagi, permutasi dari N unsur yang tersedia, kita ambil R unsur, itu sama dengan N faktorial dibagi N min R difaktorialkan. Kita sudah tahu apa itu faktorial. Ada berapa banyak finalis Indonesian Idol? Ada 15. Berarti 15 itu merupakan N-nya, semua unsur yang tersedia. Berapa yang mau kita ambil? 3. Kenapa 3? Karena tadi juara 1, juara 2, juara 3. Sehingga 3 ini merupakan R-nya atau unsur yang akan kita ambil. Sehingga untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 dari keseluruhan 15 finalis Indonesian Idol, kita gunakan rumus permutasi 15 faktorial dibagi 15 dikurangi 3 difaktorialkan. Atau 15 faktorial dibagi 12 faktorial. Bagaimana cara menyelesaikannya? 15 faktorialnya kita ubah dulu menjadi 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 faktorial. Sehingga sama-sama memuat 12 faktorial, tinggal kita sederhanakan pembilangan penyebutnya. Kita coret 12 faktorialnya sehingga tinggal bersisa 15 kali 14 kali 13. Kalian tinggal hitung hasilnya 2730 cara.
Berarti terdapat 2.730 cara untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 dalam Indonesian Idol 2019. Cukup banyak sekali bukan cara yang bisa digunakan? Nah, bagaimana tadi Liodra juara 1, Tiara juara 2, dan Ziva juara 3 itu merupakan satu cara dari total 2.730 cara yang bisa kita buat. Bisa dipahami sampai sini? Kasus yang kedua, misalkan dari 5 orang calon pengurus DSSA akan dipilih ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, ini pun sama, ini menggunakan konsep permutasi. Karena misalkan ketuanya si A, sekretarisnya si B, bendaharanya si C, akan berbeda apabila ketuanya si B, sekretarisnya si C, bendaharanya si A. Walaupun orang-orang yang terlibatnya sama saja A, B, C tadi. Namun, itu akan dianggap berbeda karena hasil akhirnya memang berbeda. Ya, karena tadi kunci dalam permutasi adalah urutan diperhatikan. Sehingga kalau terdapat 5 orang ini menjadi N-nya, banyaknya seluruh unsur yang tersedia akan diambil 3. Ketua, sekretaris, bendahara. Sehingga bagaimana atau ada berapa banyak cara yang bisa kita lakukan? 5 faktorial kita bagi dengan 5 dikurangi 3 difaktorialkan. Atau 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 faktorialnya kita ubah menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, sehingga tinggal bersisa 5 kali 4 kali 3 yaitu 60 cara. Berarti dari 5 orang yang ada, jika kita akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara, ada atau terdapat 60 cara yang bisa kita lakukan. Itulah contoh-contoh soal mengenai permutasi. Tadi yang terpenting dari permutasi adalah kata kuncinya urutan diperhatikan. Lalu, kira-kira apa saja berarti yang menjadi tipe-tipe soal dalam permutasi? Pertama, tadi berhubungan tentang juara. Ya, juara 1, juara 2, juara 3 itu kita selesaikan menggunakan konsep permutasi. Lalu, berhubungan dengan jabatan. Ketua, sekretaris, bendahara. Atau misalkan koordinator olahraga, koordinator agama. Nah, itu pun berhubungan dengan jabatan, berarti kita selesaikan menggunakan rumus permutasi. Ingat sekali lagi rumus permutasi. Permutasi dari N unsur diambil R unsur adalah N faktorial dibagi N min R difaktorialkan. Itulah pembahasan tentang permutasi yang harus selalu kalian ingat, bagaimana permutasi itu adalah urutan diperhatikan. Lalu dalam permutasi pun ada yang dinamakan permutasi unsur yang sama, ada juga permutasi siklis. Apa itu permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis? Akan kita bahas secara mendalam pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ambil segala ilmunya, dan semoga semua materinya bisa kalian pahami dengan baik. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.